Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan lagi ya. Ini namanya roti abon dengan bentukan yang lain ya daripada biasanya. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Siapkan ada 200 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan yang pro sedang. Kemudian tambahkan 30 gram gula pasir. Lalu setelah itu akan aku tambahkan juga dengan ragi roti atau ragi instan ya, sebanyak 3 gram untuk mereknya bebas aja. Selanjutnya tambahkan 1 butir telur yang suhu ruang ya untuk telurnya. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan 80 ml air ya, kurang lebih, jadi nanti dikira-kira aja. Jangan terlalu banyak, takutnya nanti kelembekan. Oke, untuk memasukkan airnya sedikit demi sedikit. Kemudian masukkan sejumput garam, kurang lebih 1/4 sendok teh ya. Aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, di sini aku akan tambahkan 30 gram margarin, kemudian uleni ya hingga adonan ini menjadi kalis dan elastis. Setelah kalis, kemudian istirahatkan selama 40 menit dengan ditutup rapat. Oke, dan ini ya setelah 40 menit sudah mengembang. Lalu adonan ini kita kempeskan. Kemudian masing-masing akan aku bagi untuk adonan ini dengan berat yang sama ya, yaitu 45 gram. Nah, dipotong-potong aja sesuai dengan beratnya, yaitu 45 gram. Lalu setelah itu nanti akan aku bikin bulatan dan di tengahnya aku berikan isian. Nah, untuk isiannya di sini aku menggunakan isian abon sapi. Jadi sesuaikan aja dengan selera ya, bisa abon sapi maupun abon ayam. Lalu kalau sudah tinggal ditutupkan lagi, dibikin bulatan. Nah, di sini untuk cetakannya aku menggunakan cetakan loyang sakura. Jadi nanti buat kalian bebas aja untuk cetakannya. Nah, seperti ini. Ini supaya beda aja ya nanti bentukannya daripada roti abon pada umumnya. Oke, lakukan ya ke semua adonan hingga selesai. Nah, jika semuanya sudah dibentuk seperti ini, kemudian di bagian permukaannya akan aku olesi dengan 1 butir kuning telur ya. Lalu juga nanti akan aku berikan topping irisan cabai dan juga daun bawang. Nah, seperti ini aja, tinggal ditempel-tempelkan ya. Dan kalian perlu ingat, karena prosesnya mau di oven, jadi ovennya harus dipanaskan 10 menit sebelum adonan dimasukkan. Oke, kemudian akan aku oven selama 30 menit menggunakan api atas dan bawah dengan suhu 170 derajat Celcius.
Nah, setelah matang seperti ini untuk hasilnya, kemudian dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin nanti baru dikeluarkan dari cetakannya. Bentukannya lucu ya, karena ada taburan cabai dan juga daun bawangnya, serta menggunakan cetakan loyang sakura, membuat bentuknya lucu seperti ini. Kalian wajib untuk mencobanya. Nah, untuk satu resep yang aku bagikan ini kurang lebih menjadi 10 roti abon ya, dengan ukuran cetakan sakura atau loyang sakura. Dan untuk ketahanannya di suhu ruangan ini bisa bertahan 3 hari. Nah, untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual di harga 2.000 sampai 4.000 rupiah. Nah, untuk cara pengemasannya, tunggu dingin terlebih dahulu baru dimasukkan ke dalam plastik OPP. Di sini aku menggunakan plastik OPP yang berukuran 10 kali 12 cm. Nah, perlu diingat ya, sekali lagi untuk memasukkan ke dalam plastik OPP harus dalam keadaan sudah benar-benar dingin, sehingga nanti roti abon yang kita bikin ini bisa bertahan lama ya, tidak cepat berjamur. Nah, karena kita tanpa menggunakan alat atau bahan pengawet maksud aku, jadi hanya bisa bertahan 3-4 harian aja. Nah, aku akan coba satu, aku buka seperti ini supaya kalian bisa lihat ya kelembutan daripada roti abon yang aku bikin. Jadi ini rasanya pas banget, ada kombinasi manis dari abon dan juga gurih dari daun bawang serta pedas cabai. Kalian wajib untuk mencobanya. Nah, buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, ini pas banget ya. Sebagai isian snack box atau mungkin dijual di kantin-kantin sekolah, karena tentunya juga ini rasanya unik dan juga menarik untuk membeli, insya Allah. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan pencuci mulut ya, dari olahan sagu mutiara, namanya puding sagu. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Siapkan 60 gram sagu mutiara, bagi menjadi 3 bagian yang sama berat. Kemudian masukkan air panas ya, rendam selama 30 menit. Lalu juga akan aku tambahkan dengan pewarna makanan, ada warna merah, hijau serta kuning. Oke, aduk hingga tercampur rata dan sekali lagi aku diamkan selama 30 menit dengan posisi ini ditutup ya nantinya, supaya nanti proses memasaknya itu bisa cepat. Setelah diistirahatkan selama 30 menit, kemudian akan aku rebus selama 15 menit ya per warnanya. Kalau sudah direbus dengan waktu 15 menit, kemudian nanti tiriskan, bisa disaring. Oke, setelah semuanya direbus, kemudian sudah aku tiriskan. Ini sudah dingin semuanya ya. Kemudian di sini aku siapkan 800 ml santan dengan 120 gram gula pasir, tambahkan 1 bungkus bubuk agar-agar dan juga 1 sendok makan bubuk jeli. Semuanya pilih yang tanpa warna.
Aduk hingga tercampur rata sampai tidak ada yang bergumpal. Baru setelah itu akan kita masak ya. Masak menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Oke, setelah mendidih seperti ini, hilangkan uap panasnya dulu. Kemudian aku siapkan untuk cetakannya. Nah, ini cetakannya akan aku bikin miring ya. Jadi aku berikan alas cetakan kue muffin di bawahnya. Lalu masukkan kurang lebih 1 sendok makan untuk sagu mutiara. Dan diletakkan miring seperti ini ya. Atau bisa juga kalian alasi di bawahnya itu dengan menggunakan serbet yang digulung. Untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 8 cup nantinya. Nah, setelah semua sagu mutiaranya diletakkan, kemudian akan aku tuang ya untuk puding putih tadi. Masih di posisi cetakannya ini dimiringkan, kurang lebih 1 sendok sayur ya untuk takarannya. Oke, setelah mengeras akan aku pindahkan ke loyang ya seperti ini. Selanjutnya ambil 3 sendok sayur puding putih, puding atau puding susu tadi, lalu berikan tambahan pewarna kuning. Kemudian tuang ya kurang lebih 2 sendok sayur hingga penuh ya untuk cetakannya. Lalu ulangi lagi, ambil kurang lebih 3 sendok sayur untuk puding putih, lalu berikan pewarna merah. Kemudian tuang lagi ke dalam cetakan hingga penuh. Lakukan sampai habis kesemuanya ya. Nah, lalu ambil lagi 3 sendok sayur atau sesuaikan aja dengan sendok sayur kalian masing-masing ya. Ini bisa 3 ataupun 2 jika sendok sayurnya itu besar. Oke, kalau sudah semuanya dituang, kemudian biarkan hingga mengeras ya, kurang lebih 1-2 jam. Nah, kalau sudah mengeras, tinggal dikeluarkan aja dari cetakannya, seperti ini hasilnya. Jadi agak ada variasi garis miring dan juga sagu mutiara di bagian dalamnya. Ini rasanya gurih karena sagu mutiara itu kan cocok atau pas banget rasanya jika disajikan barengan dengan santan. Nah, buat kalian untuk tipsnya saat merebus daripada sagu mutiara, berikan sedikit garam ya supaya nanti rasa daripada sagu mutiaranya itu tidak plain. Oke, dan seperti ini untuk tampilannya. Ini di suhu ruangan maksimal hanya bisa bertahan 2 hari, tapi kalau di dalam kulkas bisa bertahan 5-1 minggu dengan satu syarat ya. Kalau di dalam kulkas harus ditutup rapat supaya tekstur daripada pudingnya itu tidak berubah. Nah, untuk harga jualnya kalian bisa jual kisaran di 2.000 sampai 3.000 rupiah. Untuk satu resep yang aku bagikan sekali lagi menjadi 8 cup puding. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Selamat mencoba, terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan modal 15.000 aja. Ini namanya roti kukus kapas ya. Serta di sini aku juga akan bagikan tips serta triknya agar roti kukus itu bisa merekah dengan rapi. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Semua bahan akan aku mixer menjadi satu ya. Yang pertama siapkan 2 butir telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir. Serta 1 sendok teh SP. Ini bisa juga kalian ganti dengan Ovalet maupun TBM ya. Yang kualitasnya bagus. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Serta tepung terigu yang pro sedang sebanyak 200 gram. Selanjutnya akan aku masukkan 150 ml susu cair. Jadi ini akan aku mixer semuanya all in one atau jadi satu. Nah, mixer dengan kecepatan tinggi, kurang lebih waktunya 7-10 menit ya, hingga adonan itu menjadi terlihat licin dan juga pucat warnanya. Nah, untuk lama memixernya tentunya juga tentukan dari merek mixer masing-masing ya, karena kadang merek mixer itu juga mempengaruhi untuk lamanya. Nah, kalian bisa lihat ya seperti ini untuk teksturnya. Nah, setelah itu bagi menjadi 4, lalu masing-masing akan aku berikan pewarna atau perisa. Ini aku menggunakan perisa matcha, stroberi, jeruk, dan yang satunya aku biarkan berwarna ori. Oke, selanjutnya aku siapkan cup plastik ya. Ini yang food grade, jadi memang agak tebal, jadi aman saat dikukus. Semprotkan yang warna matcha atau yang berasa matcha terlebih dahulu ya, atau hijau. Lalu di atasnya berikan lagi lapisan yang putih atau yang warna ori. Selanjutnya ulang lagi, semprotkan untuk yang warna hijau. Jadi supaya nanti tampilan bagian luar atau tampilan roti kukusnya itu berlapis gitu. Nah, kemudian kalau sudah paling akhir akan aku berikan lapisan yang warna putih tipis-tipis aja ya saat menyemprotkan yang paling akhir. Nah, setelah ini kemudian olesi air lemon membentuk tanda plus. Nah, ini ya, perhatikan tipsnya ini supaya nanti merekahnya bolu kukus yang kita bikin ini bisa rapi sesuai garis yang kita berikan. Nah, lalu semprotkan lagi di bagian permukaannya dengan warna matcha seperti ini sebagai garnish aja. Kemudian akan aku berikan olesan menggunakan pewarna matcha atau pewarna hijau ya, supaya nanti menyerupai bentuk daun gitu. Pakai tusuk gigi aja. Oke, ini semua lakukan hingga selesai ya, dan kalau sudah selesai semua baru akan kita ke proses pengukusan. Jadi sekali lagi perhatikan untuk tipsnya ya, supaya bisa merekah rapi. Pastikan dioles menggunakan air lemon membentuk tanda plus di bagian tengahnya. Nah, ini lebih detailnya. Ini aku olesi dengan pewarna hijau ya, dengan menggunakan tusuk gigi aja. Oke, lakukan ke semua adonan hingga habis. Nah, ini juga kalian bisa ya, kalau tidak ada cup plastik yang food grade, kalian bisa alasi dengan menggunakan kertas roti kukus. Nah, ini aku sudah berganti warna ya, ke warna yang oranye. Jadi sama step-stepnya. Pertama
semprotkan oranye, kemudian atasnya aku berikan yang warna putih, jadi nanti supaya berlapis ya hasil akhirnya. Lalu kembali oranye dan terakhir semprotkan tipis di bagian permukaannya yang berwarna putih. Resep ini pas banget ya jika kalian jadikan sebagai ide jualan karena hasilnya itu menjadi banyak, dan juga ini untuk hasil akhirnya nanti roti kukus yang kita bikin ini selembut kapas, jadi memang lembut banget. Juga untuk daya tahannya karena kita juga menggunakan susu cair ya, jadi tidak mudah basi, walaupun dikukus di suhu ruangan bisa bertahan 3 hari. Jadi buat kalian yang ingin mengganti susu dengan santan boleh-boleh aja, tapi untuk daya tahannya beda ya. Kalau menggunakan santan mungkin hanya bertahan 1-2 hari, kalau menggunakan susu itu bisa bertahan 3-4 harian, tapi aku sarankan di 3 hari aja ya supaya tetap lebih aman. Nah, untuk membuat roti kukus ini tadi atau bolu kukus tadi, aku hanya mengeluarkan modal kurang lebih 15.000 sampai 16.000 aja. Dan ini kalian bisa jual per cupnya karena ini ukuran besar ya. Untuk per cupnya ini aku menggunakan cup yang berukuran 100 ml air. Jadi kalian bisa jual kisaran di 3.000 sampai 4.000 juga oke. Tapi kalau kalian menggunakan cup kertas roti kukus yang berukuran kecil, itu bisa juga kalian jual dengan harga 2.000 sampai 3.000-an. Nah, ini setelah semuanya selesai kemudian akan aku kukus ya. Waktunya cepat aja, kurang lebih 15 menit dengan menggunakan api yang paling besar. Jangan lupa tutup pancinya diberikan alas serbet dan dikasih jarak karena ini nanti akan mengembang ya untuk bolunya. Oke, setelah 15 menit kalian bisa lihat sendiri merekah sempurna dan sesuai dengan garis yang kita bikin tadi menggunakan air lemon. Jadi untuk merekahnya itu bisa rapi seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ini gemes banget. Saat aku membikin pun aku excited gitu ya. Bahagia banget rasanya membikin bolu kukus tanpa menggunakan soda, hanya di mixer jadi satu untuk bahannya, tapi bisa menghasilkan bolu yang luar biasa cantiknya seperti ini. Nah, ini untuk bolunya itu akan aku biarkan dingin terlebih dahulu jika ingin dijual ya. Lalu bisa kalian kemas, dimasukkan ke dalam dus. Nah, kenapa aku menggunakan cup yang transparan seperti ini supaya terlihat ya motif garis-garis di bagian luarnya. Nah, kalian bisa saksikan ini itu cantik dan juga ada motif garnisnya di bagian pinggir-pinggirannya. Itu menambah daya tarik tersendiri ya. Dan aku lebih suka ya membuat roti kukus ini dengan metode all in one seperti ini karena hasilnya juga lembut asal kalian bisa memperhatikan tip dan trik yang aku berikan tadi. Nah, ini kenapa aku katakan selembut kapas, karena memang benar-benar lembut ya. Kalian bisa lihat sendiri teksturnya sangat lembut dan juga rasanya pas, manis dan gurihnya. Kalian wajib untuk mencoba. Nah, untuk satu resep yang aku bagikan menjadi 10 cup ya dengan cup ukuran 100 ml air. Nah, buat kalian jika menggunakan cup yang lebih kecil berarti ini menjadi kurang lebih 20 jika menggunakan cup yang berukuran 50 ml air. Nah, buat kalian yang menggunakan cup kertas roti kukus juga sama ya hasilnya. Jika menggunakan yang cup kecil akan menjadi kurang lebih 20 cup. Nah, ini untung banget dengan modal kurang lebih 15 ribuan bisa menghasilkan roti yang premium, roti kukus selembut kapas ya, makanya aku berikan nama roti kukus kapas. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah.
Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.